Cinta dan hasrat, dua kata yang seringkali menjadi inti dari kehidupan manusia. Kita hidup di dunia yang memuja cinta romantis, mengangkatnya menjadi puncak tertinggi dari kebahagiaan dan makna hidup. Namun, pernahkah kita bertanya, apakah cinta yang kita kejar adalah cinta yang sejati? Ataukah itu hanyalah ilusi yang didorong oleh keinginan-keinginan yang tak terkendali? Para filsuf Stoik kuno yang dikenal dengan kebijaksanaan mereka dalam menjalani hidup dengan tenang dan penuh makna, juga memikirkan pertanyaan ini. Mereka menyelami hakikat cinta, hasrat, dan hubungan manusia, bukan hanya untuk memahami emosi ini, tetapi juga untuk menemukan jalan menuju kehidupan yang berbudi luhur. Bagi mereka, cinta sejati bukanlah tentang memiliki atau menguasai, melainkan tentang memberi tanpa syarat, merawat dengan kebajikan, dan melepaskan dengan lapang dada. Namun, di sisi lain, hasrat seringkali dianggap sebagai jebakan yang melemahkan jiwa. Ketika hasrat mengambil alih, ia membawa kita ke dalam penderitaan yang tak perlu, kecemburuan, rasa kehilangan, hingga ketergantungan pada hal-hal di luar kendali kita. Bagaimana mungkin seseorang dapat menemukan kedamaian jika dirinya terus-menerus dikuasai oleh keinginan yang rapuh dan tidak stabil? Dalam pembahasan ini, kita akan menjelajahi bagaimana para Stoik seperti Epictetus, Seneca, dan Musonius Rufus memandang cinta dan hasrat. Apakah mereka benar-benar menolak romansa dan hubungan, atau justru menghargainya dengan syarat tertentu? Kita juga akan melihat bagaimana pandangan mereka dapat memberikan pelajaran berharga bagi kehidupan modern yang seringkali terjebak dalam euforia cinta sementara dan hasrat yang menguasai. Mari kita mulai perjalanan ini, menyelami kebijaksanaan kuno yang tetap relevan untuk membantu kita menjalani hidup dengan lebih bijaksana dan penuh kedamaian. 1. Perbedaan antara cinta dan hasrat. Dalam kehidupan modern, batas antara cinta dan hasrat seringkali kabur. Kita hidup di era di mana cinta romantis menjadi puncak aspirasi emosional, seringkali dipadukan dengan hasrat fisik yang membara. Namun, bagi para filsuf Stoik, membedakan cinta dari hasrat bukan hanya penting tetapi juga esensial untuk mencapai kehidupan yang bermakna dan bebas dari penderitaan. Cinta, dalam pandangan Stoik, adalah sesuatu yang murni dan berada sepenuhnya dalam kendali kita. Epictetus, salah satu tokoh Stoik terkemuka, menggambarkan bahwa hal-hal yang berada dalam kendali kita adalah secara alami bebas, tidak terikat, dan tidak terhalang. Dengan kata lain, cinta sejati tidak bergantung pada orang lain atau kondisi eksternal. Ini adalah bentuk kasih sayang yang tidak menuntut balasan, tidak diwarnai oleh kepemilikan, dan tidak digerakkan oleh keinginan untuk memuaskan ego. Cinta yang seperti ini sering disebut sebagai cinta tanpa syarat, memiliki kekuatan untuk membebaskan jiwa dari penderitaan. Karena cinta tersebut tidak meminta apapun, ia tidak pernah terancam oleh kehilangan atau pengkhianatan. Kita mencintai bukan untuk memiliki, tetapi untuk memberi. Misalnya, kita bisa mencintai keluarga, teman, bahkan pasangan, tanpa bergantung pada bagaimana mereka memperlakukan kita. Kebahagiaan kita dalam mencintai adalah hasil dari tindakan cinta itu sendiri, bukan dari respons yang kita terima. Sebaliknya, hasrat adalah bentuk keinginan yang lebih rendah, yang berakar pada ketergantungan terhadap sesuatu di luar kendali kita. Ketika kita berbicara tentang hasrat, terutama hasrat fisik, kita berbicara tentang dorongan yang kuat untuk memiliki sesuatu atau seseorang. Hasrat seringkali berpusat pada tubuh orang lain, sebuah objek eksternal yang sepenuhnya berada di luar kendali kita. Ketika hasrat ini tidak terpenuhi, penderitaan muncul, rasa kecewa, cemburu, bahkan rasa tidak berharga. Epictetus menjelaskan bahwa hal-hal yang berada di luar kendali kita adalah lemah, terikat, dan milik orang lain. Dengan demikian, hasrat menciptakan hubungan yang bersifat ketergantungan. Kita menjadi budak dari keinginan kita sendiri, dan ketika keinginan itu tidak terpenuhi, kita menderita. Dalam konteks ini, hasrat lebih menyerupai jebakan daripada bentuk cinta yang sejati.
Budaya modern seringkali memuja hasrat sebagai bagian dari cinta. Film, musik, dan media sosial mempromosikan ide bahwa intensitas emosional dan ketertarikan fisik adalah inti dari hubungan yang sukses. Namun, pandangan Stoik menantang narasi ini. Bagi mereka, hasrat adalah ilusi yang mengalihkan perhatian dari kebajikan, yaitu inti dari kehidupan yang bermakna. Sebagai contoh, dalam hubungan yang didasari oleh hasrat, ketergantungan terhadap pasangan menjadi hal yang dominan. Kita takut kehilangan mereka, takut mereka memilih orang lain, atau takut hubungan tersebut tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Ketakutan ini adalah hasil dari keterikatan yang berlebihan, dan dalam banyak kasus, hasrat yang tidak terkendali ini memunculkan konflik seperti kecemburuan dan posesivitas. Para Stoik tidak mengatakan bahwa kita harus menolak semua bentuk hubungan fisik atau emosi. Mereka menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial yang secara alami mendambakan hubungan. Namun, mereka mengajarkan pentingnya memahami perbedaan mendasar antara cinta yang memberi kebebasan dan hasrat yang memperbudak. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat menjalani hubungan yang sehat dan tidak terjebak dalam lingkaran penderitaan yang disebabkan oleh keterikatan berlebihan. Cinta sejati, menurut pandangan Stoik, adalah sesuatu yang melampaui ego. Ia hadir sebagai bentuk kebajikan, mencintai tanpa pamrih, dan menerima kenyataan bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Dengan cara ini, cinta tidak lagi menjadi sumber penderitaan, tetapi menjadi jalan menuju kebijaksanaan dan kedamaian batin. 2. Pandangan Stoikisme terhadap cinta romantis. Cinta romantis sering dianggap sebagai puncak dari kebahagiaan manusia, terutama di dunia modern. Kita dikelilingi oleh narasi yang menggambarkan cinta romantis sebagai sesuatu yang harus dikejar, bahkan menjadi tujuan hidup. Film, novel, dan musik mengajarkan kita bahwa menemukan pasangan hidup adalah kunci kebahagiaan sejati. Namun, para Stoik mengajak kita untuk memeriksa kembali kepercayaan ini dan melihat cinta romantis melalui lensa kebajikan dan ketenangan batin. Budaya modern sangat memuja cinta romantis hingga kerap menjadikannya lebih tinggi daripada spiritualitas atau agama. Dalam masyarakat sekuler, cinta romantis seringkali menggantikan peran yang sebelumnya diisi oleh iman kepada Tuhan. Akibatnya, banyak orang menjadikan cinta romantis sebagai fokus utama dalam hidup mereka. Tetapi Stoikisme mengingatkan bahwa cinta romantis, seperti halnya semua hal di luar kendali kita, memiliki potensi untuk menjadi sumber penderitaan jika tidak didekati dengan kebijaksanaan. Ketika dua orang jatuh cinta, mereka sering mengalami fase awal yang disebut fase bulan madu. Pada tahap ini, hubungan terasa seperti mimpi. Pasangan saling melihat melalui kacamata berwarna mawar, di mana hanya kualitas terbaik dari pasangan yang terlihat, sementara kekurangan mereka cenderung diabaikan. Namun, para Stoik memahami bahwa fase ini bersifat sementara. Alam mungkin merancang fase ini untuk mendukung kelangsungan spesies melalui reproduksi. Tetapi setelah euforia berkurang, realitas hubungan mulai terlihat. Saat fase bulan madu berakhir, banyak pasangan merasa kecewa. Mereka melihat pasangan mereka sebagai manusia biasa, dengan segala kelemahan dan kekurangan yang sebelumnya tidak terlihat. Sebagian orang merasa tertipu oleh kenyataan ini, dan mulai mencari cinta baru yang bisa mengembalikan euforia awal tersebut. Siklus ini terus berulang, dan cinta romantis menjadi semacam candu yang membuat seseorang berpindah dari satu hubungan ke hubungan lain, tanpa pernah menemukan kebahagiaan sejati. Epictetus memberikan wawasan yang relevan untuk fenomena ini. Ia berkata, dia yang gagal mendapatkan keinginannya akan kecewa, dan dia yang mendapatkan apa yang tidak diinginkannya akan sengsara. Dalam konteks cinta romantis, kita sering menemukan dua emosi utama, keterikatan yang berlebihan dan rasa takut kehilangan. Kita menjadi terlalu terikat pada pasangan kita, dan gagasan tentang kehilangan mereka membuat kita hidup dalam kecemasan terus-menerus. Salah satu bentuk penderitaan yang sering muncul dalam cinta romantis adalah kecemburuan. Kecemburuan adalah rasa takut bahwa pasangan kita akan memilih orang lain. Ketakutan ini dapat berkembang menjadi perilaku posesif,
di mana kita mencoba mengontrol pasangan untuk memastikan bahwa mereka tetap bersama kita. Namun, para Stoik melihat posesivitas sebagai tanda ketidakbijaksanaan, karena itu menunjukkan bahwa kita terlalu terikat pada sesuatu yang tidak dalam kendali kita. Bagi Stoik, cinta romantis dapat menjadi sumber kebahagiaan, tetapi hanya jika dijalani dengan sikap yang benar. Mereka menolak gagasan cinta yang berbasis pada kebutuhan egois dan keterikatan emosional yang berlebihan. Sebaliknya, mereka memandang cinta sebagai peluang untuk mempraktikkan kebajikan seperti kesabaran, pengertian, dan pengendalian diri. Dalam hubungan romantis, kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kepemilikan atau kontrol, tetapi dalam pemberian tanpa syarat dan penerimaan atas kenyataan bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Dengan cara ini, Stoikisme tidak mengutuk cinta romantis, tetapi mereka mengajarkan kita untuk mendekatinya dengan kebijaksanaan. Kita harus menyadari bahwa cinta romantis bukanlah segalanya, dan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari ketenangan batin yang didukung oleh kebajikan. Dalam hubungan, para Stoik mengingatkan kita untuk mencintai tanpa keterikatan berlebihan, dan untuk menerima bahwa pasangan kita bukanlah milik kita, tetapi individu bebas yang memiliki jalan hidup mereka sendiri. Tiga, hasrat dan kesederhanaan menurut Stoikisme. Para filsuf Stoik tidak sepenuhnya menolak keberadaan hasrat dalam kehidupan manusia. Mereka mengakui bahwa hasrat, terutama hasrat fisik, adalah bagian alami dari keberadaan kita. Namun, Stoikisme menekankan pentingnya mengendalikan hasrat agar tidak merusak keseimbangan dan kebajikan hidup. Dalam pandangan Stoik, hasrat yang tidak terkendali adalah salah satu sumber penderitaan terbesar karena membuat manusia menjadi budak dari dorongan-dorongan yang berasal dari luar dirinya. Seneca, salah satu tokoh Stoik yang paling dihormati, memiliki pandangan tegas terhadap indulgensi dalam hasrat. Ia menganggap bahwa mereka yang menyerahkan hidupnya untuk mengejar hasrat fisik atau kesenangan yang dangkal berada dalam posisi paling memalukan. Dalam tulisannya, ia berkata, "Di antara yang paling hina adalah mereka yang hanya menghabiskan waktunya untuk minuman dan hasrat. Ini adalah pengalihan yang paling memalukan." Menurut Seneca, hasrat seperti itu mencemarkan kehormatan seseorang dan membuatnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Namun, penting untuk dicatat bahwa Stoikisme tidak melihat semua bentuk hasrat sebagai buruk. Ada konsep dalam filsafat Stoik yang disebut indiferensia yang diinginkan, preferred indifference. Ini berarti bahwa beberapa hal, meskipun tidak penting untuk kebajikan atau kebahagiaan sejati, masih bisa dinikmati selama dinikmati dengan cara yang seimbang. Hasrat fisik, seperti hubungan seksual, bisa dianggap sebagai salah satu indiferensia ini. Selama tidak berlebihan dan tetap tunduk pada kebajikan seperti moderasi, hasrat dapat menjadi bagian dari kehidupan yang bermakna. Moderasi adalah kebajikan penting dalam Stoikisme. Ini adalah kemampuan untuk menikmati sesuatu tanpa menjadi terlalu terikat atau bergantung padanya. Dalam konteks hasrat, moderasi berarti menikmati hubungan fisik tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri, atau membiarkan hasrat tersebut menguasai pikiran dan tindakan kita. Dengan moderasi, seseorang dapat menikmati kesenangan tanpa mengorbankan kebajikan atau ketenangan batin. Sebaliknya, indulgensi dalam hasrat dianggap sebagai jalan menuju kehancuran. Ketika seseorang terlalu terfokus pada kepuasan hasratnya, ia akan kehilangan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, seperti kebajikan, hubungan yang bermakna, dan kedamaian batin. Indulgensi ini juga seringkali membawa konsekuensi negatif, seperti kecemburuan, rasa bersalah, atau ketidakpuasan yang terus-menerus. Para Stoik melihat penderitaan ini sebagai akibat dari kehilangan kendali atas diri sendiri. Pandangan ini bukan hanya teori, tetapi juga memiliki aplikasi praktis yang relevan hingga hari ini. Di dunia modern, kita sering tergoda oleh berbagai bentuk hasrat, baik itu melalui media sosial, hiburan, atau bahkan hubungan pribadi. Budaya konsumerisme dan hedonisme mendorong kita untuk mengejar kesenangan tanpa batas, seringkali mengabaikan konsekuensi jangka panjangnya. Dalam situasi ini, kebijaksanaan Stoik tentang moderasi dan pengendalian diri dapat menjadi panduan yang sangat berharga. Selain itu,
para Stoik juga menekankan pentingnya menyadari bahwa hasrat adalah sesuatu yang berada di luar kendali kita. Sebagaimana Epictetus mengajarkan, hal-hal di luar kendali kita tidak boleh menjadi sumber kebahagiaan atau penderitaan kita. Dengan memahami ini, kita dapat menjaga jarak emosional dari hasrat kita, melihatnya sebagai bagian dari pengalaman manusia yang tidak perlu mendominasi hidup kita. Bagi para Stoik, fokus utama kehidupan bukanlah pada mengejar hasrat, melainkan pada pencapaian kebajikan dan kehidupan yang berbudi pekerti. Hasrat, jika tidak terkendali, hanya akan menjadi penghalang menuju tujuan ini. Tetapi jika kita dapat mengendalikannya dengan kebijaksanaan, hasrat dapat menjadi elemen kecil yang mendukung kehidupan yang seimbang dan penuh kebajikan. Empat, pentingnya pernikahan dan hubungan yang bermakna. Meskipun para filsuf Stoik mewaspadai keterikatan emosional dan hasrat yang berlebihan, mereka tetap menghargai pentingnya hubungan yang bermakna, terutama dalam konteks pernikahan. Bagi para Stoik, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan romantis, tetapi juga wadah untuk mempraktikkan kebajikan dan menjalani kehidupan yang penuh tanggung jawab. Seneca, misalnya, menekankan pentingnya tanggung jawab dan komitmen dalam pernikahan. Ia memandang pernikahan sebagai hubungan yang melibatkan saling pengertian, kerjasama, dan penghormatan terhadap pasangan. Baginya, hubungan yang kuat adalah hubungan yang tidak hanya didasarkan pada hasrat fisik, tetapi juga pada nilai-nilai kebajikan seperti kejujuran, kesetiaan, dan rasa hormat. Seneca bahkan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap perceraian dan perselingkuhan, yang ia pandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan kebajikan dan kehormatan manusia. Musonius Rufus, filsuf Stoik lainnya, juga memiliki pandangan serupa. Ia menekankan bahwa pernikahan harus didasarkan pada persahabatan yang mendalam dan perhatian timbal balik. Dalam pandangannya, pernikahan yang sukses adalah pernikahan di mana suami dan istri saling merawat dalam keadaan apapun, baik dalam kebahagiaan maupun kesulitan. Ia mengatakan, dalam pernikahan, harus ada persahabatan yang utuh dan perhatian terhadap satu sama lain, baik suami maupun istri, dalam kesehatan maupun sakit, karena mereka memasuki pernikahan bukan hanya untuk menghasilkan keturunan, tetapi juga untuk saling mendukung. Musonius juga mengkritik pernikahan yang hanya berfokus pada kepentingan pribadi atau kesenangan sementara. Ketika pasangan hanya mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kebutuhan satu sama lain, pernikahan tersebut pasti akan gagal. Ia bahkan menyebut hubungan seperti itu sebagai keberadaan yang lebih buruk daripada kesendirian, karena tidak ada rasa kepedulian atau cinta sejati yang mendasarinya. Dalam konteks modern, pandangan ini relevan ketika banyak pernikahan atau hubungan gagal karena kurangnya komunikasi, perhatian, dan kerjasama. Budaya individualisme seringkali mendorong pasangan untuk lebih fokus pada kebutuhan pribadi daripada membangun hubungan yang saling mendukung. Para Stoik mengingatkan kita bahwa hubungan yang sehat harus didasarkan pada kebajikan dan komitmen untuk saling membantu, bukan pada keinginan untuk memuaskan ego atau mendapatkan keuntungan pribadi. Namun penting juga bagi para Stoik untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan. Mereka percaya bahwa meskipun pernikahan dan hubungan yang bermakna adalah bagian penting dari kehidupan, kita tetap harus menyadari bahwa pasangan kita adalah individu yang bebas. Mereka bukan milik kita, dan kita tidak memiliki kendali penuh atas mereka. Oleh karena itu, para Stoik mengajarkan kita untuk mencintai tanpa keterikatan yang berlebihan dan menerima kenyataan bahwa kehilangan adalah bagian alami dari hidup. Epictetus menggambarkan pandangan ini dengan indah. Jangan pernah berkata tentang apapun, "Aku telah kehilangan itu," tetapi katakan, "Itu telah dikembalikan." Apakah anakmu meninggal? Itu dikembalikan. Apakah istrimu meninggal? Dia dikembalikan. Pandangan ini, meskipun terdengar dingin bagi sebagian orang, sebenarnya mencerminkan penerimaan yang mendalam terhadap sifat sementara kehidupan. Dengan memahami bahwa segala sesuatu bersifat sementara, kita dapat mencintai dengan tulus tanpa ketakutan
berlebihan akan kehilangan. Pernikahan, dalam pandangan Stoik, adalah lebih dari sekadar hubungan pribadi. Ini adalah kesempatan untuk menjalani kehidupan yang berbudi pekerti, di mana kita dapat mempraktikkan kebajikan seperti kasih sayang, pengertian, dan kesetiaan. Pernikahan yang bermakna tidak hanya membawa kebahagiaan bagi pasangan, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui pengasuhan anak-anak yang berbudi pekerti dan hubungan yang harmonis. Lima, tidak terikat pada hal yang kita cintai. Cinta, meskipun penuh dengan keindahan dan makna, juga membawa risiko keterikatan yang berlebihan. Para filsuf Stoik memahami bahwa manusia cenderung terikat pada hal-hal yang mereka cintai, pasangan, anak-anak, teman, atau bahkan benda materi. Namun, bagi para Stoik, keterikatan yang terlalu kuat terhadap hal-hal yang berada di luar kendali kita hanya akan membawa penderitaan. Oleh karena itu, mereka mengajarkan bahwa kita harus mencintai dengan bijaksana dan menerima bahwa segala sesuatu yang kita cintai pada akhirnya bisa hilang. Epictetus memberikan nasihat yang menggugah dalam hal ini. Ketika kamu mencintai sesuatu, ingatlah bahwa itu hanya dipinjamkan kepadamu, bukan milikmu. Maka, ketika ia hilang, kamu tidak merasa kehilangan, melainkan mengembalikannya kepada alam. Pandangan ini menantang persepsi umum tentang cinta. Banyak dari kita menganggap cinta sebagai bentuk kepemilikan. Kita berkata, pasangan saya adalah milik saya, atau anak saya adalah segalanya bagi saya. Namun Stoikisme mengingatkan bahwa orang yang kita cintai bukanlah milik kita. Mereka adalah individu yang bebas, yang keberadaannya tidak sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Kehilangan, dalam pandangan Stoik, adalah bagian alami dari kehidupan. Ketika kita menerima bahwa segala sesuatu bersifat sementara, kita dapat mencintai tanpa rasa takut yang berlebihan. Misalnya, jika pasangan kita meninggalkan kita, atau jika orang yang kita cintai meninggal dunia, ini bukanlah kehilangan, melainkan pengembalian kepada alam. Dengan cara ini, cinta menjadi sumber kedamaian, bukan penderitaan. Namun sikap ini bukan berarti kita harus menjadi dingin atau tidak peduli. Sebaliknya, Stoikisme mendorong kita untuk mencintai dengan sepenuh hati, tetapi tetap sadar bahwa cinta sejati tidak memerlukan keterikatan yang berlebihan. Kita dapat mencintai pasangan kita tanpa mencoba mengontrol mereka, atau mencintai anak-anak kita tanpa takut kehilangan mereka. Ini adalah cinta yang bebas, yang tidak bergantung pada balasan atau kepemilikan. Pandangan ini juga relevan dalam menghadapi kecemasan yang sering muncul dalam hubungan. Salah satu sumber kecemasan terbesar dalam hubungan adalah rasa takut bahwa pasangan kita akan meninggalkan kita, atau bahwa kita akan kehilangan cinta mereka. Ketakutan ini seringkali memunculkan kecemburuan, posesivitas, dan konflik yang tidak perlu. Para Stoik mengajarkan bahwa dengan melepaskan keterikatan berlebihan, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih sehat dan damai. Cinta tanpa keterikatan tidak berarti kita mengurangi intensitas cinta kita. Sebaliknya, ini berarti mencintai dengan lebih murni, tanpa beban ekspektasi atau rasa takut akan kehilangan. Misalnya, jika pasangan kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita dapat menerima kenyataan tersebut tanpa merasa dikhianati. Jika hubungan berakhir, kita dapat melepaskannya dengan lapang dada, sambil menghargai momen-momen indah yang telah kita lalui bersama. Para Stoik juga mengingatkan bahwa mencintai tanpa keterikatan tidak hanya berlaku untuk hubungan manusia, tetapi juga untuk benda materi. Banyak orang merasa terikat pada harta benda mereka, hingga kehilangan benda tersebut dapat menyebabkan stres atau bahkan depresi. Dengan memahami bahwa semua hal yang kita miliki bersifat sementara, kita dapat menikmati harta benda kita tanpa takut kehilangan. Pada akhirnya, tidak terikat pada hal yang kita cintai adalah tentang mencapai keseimbangan. Kita mencintai dengan sepenuh hati, tetapi tanpa membiarkan cinta tersebut menjadi sumber penderitaan. Dengan cara ini,
kita dapat menciptakan hubungan yang lebih sehat, hidup yang lebih damai, dan kebahagiaan yang lebih mendalam. Enam, inti cinta menurut Stoikisme. Bagi para filsuf Stoik, cinta bukan hanya tentang hubungan emosional atau fisik semata, tetapi tentang kebajikan. Inti dari cinta dalam Stoikisme adalah mendukung pertumbuhan moral dan spiritual, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Cinta yang sejati adalah cinta yang memfasilitasi kebajikan, bukan cinta yang hanya memuaskan hasrat atau memenuhi kebutuhan ego. Dalam hubungan seperti pernikahan, cinta dapat menjadi wadah untuk mempraktikkan kebajikan. Suami dan istri, misalnya, dapat saling membantu untuk menjadi pribadi yang lebih baik melalui dukungan, kesabaran, dan rasa hormat. Sebagaimana Musonius Rufus mengatakan, pernikahan adalah persatuan yang melibatkan perhatian dan kepedulian penuh terhadap pasangan, bukan hanya untuk melahirkan anak, tetapi juga untuk saling memperbaiki. Dalam pandangan ini, pernikahan bukan hanya soal cinta romantis, tetapi juga soal komitmen untuk saling mendukung dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih berbudi pekerti. Namun, cinta dalam Stoikisme tidak terbatas pada hubungan pernikahan atau pasangan romantis. Para Stoik melihat cinta sebagai nilai universal yang bisa diterapkan pada semua hubungan manusia. Ini termasuk cinta kepada keluarga, teman, atau bahkan komunitas yang lebih luas. Dalam konteks ini, cinta menjadi sarana untuk mempraktikkan kebajikan seperti kemurahan hati, pengampunan, dan rasa hormat. Epictetus menekankan pentingnya memberi cinta tanpa syarat. Cinta yang sejati, menurutnya, tidak bergantung pada bagaimana orang lain memperlakukan kita atau apa yang mereka lakukan untuk kita. Sebaliknya, cinta sejati adalah tindakan memberi tanpa harapan untuk mendapatkan sesuatu kembali. Dengan kata lain, cinta adalah ekspresi dari kebebasan batin kita, bukan respons terhadap pengaruh eksternal. Meski demikian, Stoikisme juga mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam keterikatan yang berlebihan, bahkan pada hal-hal yang kita cintai. Ketika kita mencintai seseorang atau sesuatu, kita harus melakukannya dengan kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari alam semesta yang lebih besar dan bukan milik kita untuk selamanya. Epictetus berkata, ketika kamu memeluk anakmu atau pasanganmu, ingatlah bahwa kamu memeluk manusia fana. Jika mereka hilang, janganlah bersedih, karena mereka telah dikembalikan kepada alam. Pandangan ini tidak dimaksudkan untuk membuat kita menjadi dingin atau tidak peduli, tetapi untuk membantu kita mencintai dengan cara yang lebih murni. Ketika kita mencintai tanpa keterikatan, cinta kita menjadi lebih tulus dan bebas dari rasa takut akan kehilangan. Dengan cara ini, cinta tidak lagi menjadi sumber penderitaan, tetapi menjadi sumber kekuatan dan kedamaian. Para Stoik juga menekankan pentingnya cinta dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Mereka percaya bahwa cinta dapat menjadi dasar untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil. Ketika kita mencintai orang lain sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar, kita cenderung bertindak dengan empati, keadilan, dan tanggung jawab. Sebagai penutup, inti cinta menurut Stoikisme adalah kebajikan. Cinta yang sejati adalah cinta yang melampaui ego, cinta yang memberi tanpa pamrih, dan cinta yang menerima bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Baik dalam hubungan pribadi maupun dalam komunitas yang lebih luas, cinta adalah alat untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan berbudi pekerti. Dalam pandangan Stoik, cinta bukanlah tentang memiliki, tetapi tentang memberi, bukan tentang menguasai, tetapi tentang menerima. Melalui cinta, kita dapat mempraktikkan kebajikan dan menemukan kedamaian dalam hubungan kita dengan orang lain dan dengan dunia. Dan meskipun cinta bisa menjadi sumber kebahagiaan, kita harus selalu mengingat bahwa kebahagiaan sejati berasal dari ketenangan batin dan kebijaksanaan. Jadi, apakah Anda sudah mencintai dengan cara yang mendekatkan Anda pada kebajikan? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton hingga akhir.